Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Linsaik ID. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mereview sedikit atau ngejawab beberapa soal yang berkaitan dengan fermentasi karbohidrat. Kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal yang pertama. Produk akhir fermentasi karbohidrat adalah apa nih jawabannya? Ya, aku jabarin di sini penjelasannya. Jadi, pada fermentasi karbohidrat itu ada produk akhirnya nih pada ternak ruminansia. Itu berupa VFA dan juga gasnya adalah karbon dioksida, kemudian ada metana juga, ada H2S. Tapi yang paling banyak itu adalah yang karbon dioksida dan juga metana ya, sorry. Nah, yang VFA ini ada dalam jumlah makro atau dalam jumlah banyak yang dihasilkan dan ada dalam jumlah sedikit. Yang jumlah banyak itu apa aja? Ini ada asam asetat. Kemudian asam butirat, dan yang terakhir apa? Yaps, namanya adalah asam propionat. Oke. Kemudian dalam hasil VFA atau volatile fatty acid atau asam lemak terbang itu ada dalam jumlah sedikit. Biasanya apa aja? Biasanya ada asam format. Ada juga isobutirat, isovalerat. Kalau ada iso-isonya itu berarti dia asam lemak yang dimana ikatan karbonnya itu bercabang. Kemudian apalagi ya, asam format, valerat, butirat, ada juga kaproat. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita jawab soalnya. Produk akhir dari fermentasi karbo itu apa aja? Yap, benar. Apa? Langsung kita temu ya. Ada VFA atau volatile fatty acid dan gas. Gasnya itu seperti CO2, metana, H2S, ada juga gas H2, N2, O2 gitu. Tapi yang paling umum hasil dari perombakan energi tersebut adalah CO2 dan metana. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian selanjutnya VFA utama yang dihasilkan meliputi. Oke, kita udah jawab VFA utama apa? Yap, ada asam asetat, kemudian asam propionat dan juga asam butirat. A dan C benar, maka semuanya benar. Kita lanjut lagi, gas yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat. Wah, kita udah jawab ya tadi apa aja? Metana atau CH4. Kemudian karbon dioksida apa? CO2. Etana itu C2H5 gitu. Jadi jawabannya yang mana yang benar? A dan B. A benar, B benar, A dan B benar. Iya, semua benar, salah karena bukan etana yang dihasilkan. Jadi jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D. Cepet ya. Oke, kita lanjut. Urutan karbo yang paling cepat larut. Yang paling cepat larut yang mana nih teman-teman? Kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi karbo yang paling cepat larut itu adalah karbo terlarut atau soluble. Di sini karbo terlarut. Kemudian karbo cadangan. Dan yang paling lambat itu terdegradasi adalah karbo struktural. Karbo struktural itu contohnya adalah hemiselulosa. Selulosa, kemudian ada selulosa juga. Oke. Dan kecepatan terlarut dari karbo terlarut ini 100 kali lebih cepat daripada karbo cadangan. Antara karbo cadangan dengan karbo struktural kecepatannya itu sekitar 5 kali lebih cepat. Jadinya ini 3 lebih kemudian 1 dan 2. Ada tidak? 3, 1, 2 tidak ada, jadi kita buat opsi sendiri 3, 1 dan juga 2. Ini sama nih, kayaknya ada yang typo ya. Jawabannya adalah yang E.
Lanjut lagi, karbohidrat struktural meliputi, sudah kita bahas apa jawabannya, hemiselulosa dan juga selulosa. Enak banget kan kalau misalnya kita udah tahu konsepnya itu kayak gimana. Jadi ya soalnya tinggal set. Oke, bahan pakan dengan kandungan lemak yang tinggi atau kondisi rumen yang terlalu asam dapat menekan pertumbuhan atau membunuh bakteri. Iya, jadi di sini ketika kandungan lemak tersebut tinggi, kemudian pH yang rendah atau pH yang asam, pH yang asam itu kan yang kurang dari 7 ya, jadi itu merupakan pH rendah, maka itu akan mengakibatkan kill. Siapa nih yang dibunuh? Yang dibunuh itu adalah bakteri pendegradasi selulosa. Oke, opsinya yang mana? Yang selulosa. Yang B. Oke, kita lanjut lagi. Substansi yang diabsorpsi melalui dinding rumen dan diangkut ke dalam darah ke hati, yang akan diubah menjadi sumber energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai fungsi seperti produksi susu, hidup pokok, kebuntingan, dan juga pertumbuhan. Jadi di sini substansi itu X ya. Nah, X ini dibawa ke hati, masuk ke hati, diabsorpsi oleh dinding rumen, kemudian masuk ke jaringan tubuh, dalam darah, kemudian menuju hati. Kemudian nanti ini si X ini akan menjadi sumber energi. Sumber energi dari rumen itu apa teman-teman? Ya, jadi sumber energi dari ternak ruminansia itu apa? VFA. Jadi pada ternak ruminansia ATP yang diproduksi itu sedikit. Yang menjadi sumber energinya itu adalah volatile fatty acid-nya, karena dia mengandung asam asetat, propionat, dan juga butirat. Nah, asam asetat ini sebagai prekursor dalam memproduksi lemak susu. Jadi ketika kita pengen sapi kita itu merupakan sapi perah, maka yang harus kita lebih banyak berikan itu adalah sumber makanan yang banyak mengandung asam asetat. Apa itu? Itu adalah hijauan. Sedangkan kalau ingin sapi kita itu berupa sapi pedaging atau sapi potong, yang harus kita banyakin itu adalah makanan yang banyak mengandung asam propionat seperti konsentrat atau biji-bijian seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C. CGM, CGF, oh ini typo ya teman-teman. Ini adalah maksudnya itu C, bukan typo, ini salah ketik. CGM dan juga CGF. CGF. Oke, apa kepanjangannya? Sebelumnya aku pernah bahas, aku tapi lupa itu ada di part berapa. Tapi aku bahas lagi. CGM ini merupakan corn, gluten, milk. Sedangkan CGF apa? Benar, corn gluten feed. Apa perbedaan antara CGM dan CGF? Perbedaannya itu dalam proses pengolahannya. Kalau CGM itu prosesnya itu dengan cara fermentasinya ya, dengan cara fermentasi basah. Jadi CGM ini merupakan fermentasi kering, seperti hasil dari fermentasi tepung starch tepung maizena. Nah, ini adalah hasil dari sisa dari fermentasi tepung maizena. Nah, sedangkan CGF ini merupakan fermentasinya dengan cara basah. Apa nih keuntungannya dari segi protein? Protein dari si CGF ini 3 kali lebih banyak daripada protein si CGM, seperti itu. Kemudian TDN ini berkaitan dengan energi, dan PTM ini adalah kepanjangan dari persyaratan teknis minimal. Oke. Nah, persyaratan teknis minimal ini ditetapkan oleh, standarnya tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. Direktur Jenderal Peternakan. Lama kali nulis ya, sorry. Peternakan, Kementerian Pertanian.
Jadi nggak ada hubungannya dengan soal. Oke, jawabannya adalah C. Produk akhir fermentasi serat dan digunakan untuk memproduksi lemak susu adalah titik-titik pada proses metabolisme karbohidrat. Ya, jadi produk akhir dari fermentasi karbohidrat itu apa, teman-teman? Jadi di sini kan ada fermentasi karbo ya. Fermentasi karbo. Produknya itu ada dua, ada dalam energinya VFA-nya dan ada dalam bentuk gasnya. Gasnya apa aja tadi? CO2, kemudian ada metana dan masih banyak lagi seperti H2, N2, H2S seperti itu. Nah, produk akhir yang berupa energi ini kan lagi dibagi nih, ada asam asetat. Kemudian ada asam propionat dan asam butirat. Asam ya, butirat. Untuk kalau mau yang produksi lemak susu itu berkaitan dengan asam asetat. Tapi kalau yang berkaitan dengan pedaging atau menambah proporsi daging gitu ya, berkaitan dengan asam propionat. Di mana nih kita dapetin asam asetat? Asam asetat ini kita dapatkan pada hijauan. Sedangkan propionat terdapat pada konsentrat seperti biji-bijian, seperti itu. Jadinya apa jawabannya? Karena apa nih? Karena hijauan itu banyak mengandung serat. Oke, nah, dan nemu nih jawabannya adalah yang mana? Yang asetat. Serat, kemudian lemak susu, jawabannya adalah si asetat ini. Oke? Lagi, produksi propionat yang rendah mengakibatkan apa? Nah, tadi kan masih lagi berkaitan dengan fermentasi karbo. Hasil dari fermentasi karbo itu adalah VFA, di mana VFA itu ada tiga pembagian nih, ada asam asetat, propionat, dan juga butirat. Salah satunya adalah asam propionat, di mana asam propionat ini, di sini ya, tak tulis, nih, asam propionat. Asam propionat ini akan dibawa ke hati. Dan di hati asam propionat ini akan diubah menjadi glukosa. Kalau misalnya ada kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini disimpan nih glukosanya dalam bentuk glikogen. Kemudian glukosa ini yang akan membentuk laktosa. Ya, jadi glukosa akan membentuk laktosa atau laktosa itu kan terdiri atas apa nih? Terdiri atas laktosa kan merupakan gula yang dua ya, disakarida, dan itu terdiri atas glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa inilah yang akan digunakan untuk memproduksi susu gitu. Produksi susu. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya, kalau si propionat ini turun, maka sintesis laktosa menurun. Kenapa? Karena glukosanya juga turun, gitu. Kalau laktosanya turun, maka sintesis atau produksi susunya juga menurun. Sekarang kita lihat jawabannya. Sintesis laktosa menurun, betul. Kemudian produksi susu menurun, tentu saja defisiensi energi. Iya, kenapa? Karena ketika ternak tersebut kekurangan asam propionat, di mana asam propionat ini kan sebagai sumber energi. Kalau misalnya ternak ini kekurangan propionat, ternak nggak punya energi dong. Ketika dia tidak memiliki energi, maka ternak tersebut akan menggunakan lemak yang ada pada tubuhnya sebagai sumber energi. Oleh karena itu, ketika mereka menggunakan lemaknya, maka terjadi defisiensi, maka akan mengakibatkan lemak tersebut menjadi kurus. Oleh karena itu, yang C benar dan D juga benar, yang mengakibatkan ternak tersebut kurus karena apa? Lemaknya digunakan sebagai sumber energinya tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Butirat di metabolisme dalam hati menjadi apa? Jadi badan keton. Oke, jawabannya adalah yang B. Produksi akhir fermentasi serat
dan digunakan untuk memproduksi lemak susu. Ini kan udah ya soalnya. Jawabannya apa? Jawabannya itu ada di video yang sebelumnya, ada di atas sebelum soal ini. Jadi kalian jawab sendiri, semoga ingat. Kemudian produk akhir fermentasi gula dan pati dan merupakan sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi laktosa. Kita udah menemukan kata kuncinya produksi laktosa, kemudian sebagai pertumbuhan dan sumber energi fermentasi gula dan pati. Nah, apa ini? Udah ya, kita jawab. Jawabannya adalah yang propionat, karena propionat inilah yang akan dibawa ke hati. Di hati akan menghasilkan glukosa, dan glukosa itu akan digunakan untuk memproduksi laktosa. Laktosa itulah yang akan menghasilkan susu gitu. Kita lanjut lagi. Fungsi badan keton. Nah, badan keton itu tadi hasil dari apa, guys? Dari butirat ya. Fungsinya itu adalah membentuk jaringan tubuh, iya. Kemudian membentuk asam lemak dan juga membentuk kerangka otot. Membentuk asam oksalat tidak. Semua benar salah. Jadi jawaban yang benar itu kita tulis di sini A, B, C yang benar. Oke, jawabannya adalah yang F. Gas karbon dioksida atau CO2, gini ya tulisannya, dan metan. Metan itu apa? CH4, dihasilkan selama fermentasi karbohidrat dibuang melalui dinding lumen dalam bentuk urin, eruktasi, dan juga pernapasan. Eruktasi itu kayak apa ya, sendawa. Nah, bersendawa eruktasi. Jadi jawabannya adalah yang semua benar. Tahapan pemecahan karbohidrat menjadi VFA. Oke. Jadi tahapan pemecahan karbo ini kan adalah suatu senyawa yang kompleks ya, menjadi VFA yang lebih sederhana. Itu ada dua tahap besar sebenarnya. Karbo menjadi VFA. Oke, tahap yang pertama itu adalah hidrolisis ekstraseluler dari karbo. Hidrolisis, lisis itu pemecahan. Ekstraseluler, ya lama kali aku nulisnya nih, maaf ya, dari karbo. Gimana nih? Jadi dari karbo kompleks itu seperti apa aja? Ada seperti biasa teman-temannya itu, ada selulosa, kemudian hemiselulosa, dan ada juga pektin. Nah, ini karbo kompleks. Nanti karbo kompleks ini akan dipecah menjadi oligosakarida. Rantai pendek. Terutama di sakarida. Seperti apa, teman-teman? Di sakarida. Seperti apa? Seperti selubiosa. Selubiosa, kemudian ada juga maltosa, dan ada pentosa. Selain dipecah menjadi oligosakarida, juga dipecah menjadi gula-gula sederhana. Gula sederhana. Nah, ini tahap yang pertama. Tahap yang keduanya itu adalah pemecahannya ini, oligosakarida dan gula sederhana ini aku lambangkan sebagai X ya. Nah, si X ini akan dipecah menjadi VFA gitu. Oke, jadi kita lihat hidrolisis ekstraseluler dan pemecahan oligosakarida. Oke, jawabannya adalah yang A. Komposisi VFA dalam jumlah kecil. Udah ingat kan apa aja? Di video sebelumnya udah aku bahas, harus ingat. Ada asam format, ada isobutirat, isovalerat, kaproat, dan juga ada valerat. Yang ini aku belum sebut tadi. Jawabannya adalah F ya, semua benar.
Pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia di dalam retikulorumen adalah asam lemak mudah terbang atau VFA, terutama asam asetat, propionat, dan butirat yang akan diserap sebelum mencapai usus halus. Jadi asam lemak VFA itu diserap dulu melalui dinding rumen menuju ke dalam darah atau ke jaringan tubuh. Nanti di jaringan tubuh itu akan dibawa menuju ke hati. Jadi hanya sedikit yang akan lolos menuju ke usus halus gitu. Volatile fatty acid kemudian akan diabsorpsi masuk ke peredaran darah menuju hati, dan di dalam hati VFA akan dirubah menjadi apa? Tahu ya kan jawabannya tadi? Yang propionat itu diubah menjadi apa? Benar, jawabannya adalah glukosa. Jadi yang propionat dan butirat itu ada di kebanyakan diproduksi di apa ya? Prosesnya itu kebanyakan dilakukan di dalam hati gitu. Asam yang bersifat ketogenik. Di bawahnya asam yang bersifat glukogenik. Oke, tenang-tenang, kita akan ngebahas teorinya dulu. Jadinya ada nih hasil dari VFA itu apa aja teman-teman? Ada asam asetat, butirat, dan juga propionat. Di sini aku tulis ya, asam asetat. Asam asetat ini akan masuk ke dalam jalur metabolisme asetil-CoA. Asetil-CoA, koenzim A. Dan di sini digunakan untuk sintesis lemak susu. Lemak susu. Oleh karena itu, asam asetat ini digunakan sebagai prekursor lemak tinggi dalam susu. Jadi lemak susu itu berasal dari asam asetat, oke? Yang kedua, ada butirat kan? Asam butirat nih. Asam butirat akan diubah menjadi asetil-CoA dan juga asetoasetat. Dan tetap akan digunakan untuk sintesis lemak. Oke. Yang asetat dan butirat ini disebut bersifat ketogenik. Nah, sekarang propionatnya gimana? Si propionat, seperti yang udah dijelasin ya sebelumnya, akan dibawa ke hati. Nah, di hati ini akan menghasilkan glukosa. Kalau ada kelebihan bakal disimpan, di-save ya. Save dalam bentuk apa? Glikogen. Glukosa ini akan mensintesis laktosa. Laktosa digunakan untuk memproduksi susu. Produksi susu ya, bukan lemak susu. Gitu. Oke. Jadi asam propionat ini dia namakan bersifat glukogenik karena berkaitan dengan glukosa. Oke. Jadi kita langsung nemu jawaban yang pertama dan kedua nih. Asam yang bersifat ketogenik apa? Asetat dan juga butirat. Maka jawabannya adalah A dan C benar. Kemudian asam yang bersifat glukogenik adalah siapa? Yang sendirian, propionat. Seperti itu. Protein merupakan sumber nitrogen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Ya, kita udah nemu jawabannya, tentu saja untuk pertumbuhan ototnya juga, produksi susu, iya, karena kan nanti digunakan juga dalam proses pembentukan susu. Kemudian ketahanan akan penyakit dan juga reproduksi dan pemeliharaan tubuh, tentu saja. Maka jawabannya adalah yang E benar, oke? Protein pakan yang didegradasi menjadi asam amino akan mengalami proses deaminasi menjadi apa? Deaminasi menjadi amonia. Jadi ada protein. Protein ini akan didegradasi menjadi asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses deaminasi menjadi NH3 atau amonia. Oke. Jawabannya adalah yang C. Oke, sebelum dimanfaatkan ternak, protein makanan itu terlebih dahulu mengalami perubahan dalam saluran pencernaan. Pada ternak ruminansia, sebelum dimanfaatkan protein akan melalui beberapa proses terlebih dahulu. Seperti apa?
Ya, kita langsung aja jawabannya. Mengalami fermentasi dalam retikulorumen oleh mikroba-rumen tentu. Jadi gini ceritanya ya, kalau ini. Kan ini ada pakan ternak. Pakan ternak itu mengandung ransum. Ransum itu merupakan pakan ternak. Nah, ransum itu mengandung protein. Sebelum bisa dimanfaatkan proteinnya ini diapain dulu nih sama si bagian atau organ pencernaan sapi gitu. Yang A, mengalami fermentasi, tentu saja mengalami fermentasi. Benar ya. Yang B, mengalami pencernaan hidrolisis dalam proses halus. Iya, dia melewati pencernaan hidrolisis. Kemudian protein yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui feses. Tentu saja akan dikeluarkan melalui feses. A dan C benar-benar dan E semua benar. Oke, jawabannya adalah yang E. Panjang kali. Kadar protein yang didapat dengan cara menganalisis kandungan nitrogen suatu bahan dengan metode kejal. Nah, di sini ada metode kejal dan metode kejal ini digunakan untuk menganalisis protein kasar. Jadi jawabannya udah pasti ya, adalah yang A. Kalian baca sendiri soalnya. Kita lanjut. Fraksi protein kasar yang mudah larut nih. Kata kuncinya adalah mudah larut dalam larutan buffer, air dan cairan rumen. Sebagian fraksi protein dari hijauan yang masih muda, silase, leguminosa, dan juga biji-bijian disebut apa? Mudah larut adalah yang berarti soluble. Soluble protein. Jawabannya adalah yang B. Jadi jangan kekecoh sama pertanyaan yang panjang, tapi langsung aja cari kata kuncinya. Soluble protein akan didegradasi dengan cepat dalam rumen menjadi menjadi apa nih? Menjadi amonia. Jawabannya adalah yang A, amonia atau NH4. Kita lanjut lagi. Fraksi soluble protein mengandung, kan tadi soluble protein itu mengandung amonia atau NH3, dan NH3 itu mengandung NPN true protein. Jadi jawabannya A dan B benar. Kita lanjut lagi. Semua senyawa protein yang tidak mempunyai struktur yang kompleks seperti protein itu disebut apa? Itu disebut NPN atau non-protein nitrogen. Jadi jawabannya adalah yang B. Amonia, peptida, asam amino bebas, amida, dan amina termasuk apa? Ini termasuk NPN atau non-protein nitrogen. Kita lanjut lagi. Fraksi protein yang tidak larut dalam larutan netral. Tidak larut dalam larutan netral. Kata kuncinya adalah netral. Fraksi ini didapatkan dari analisa protein kasar yang terdapat dalam NDF atau NDF itu merupakan neutral detergent fiber. Neutral detergent fiber. Tapi di sini soalnya tidak larut dalam larutan netral, berarti insoluble. Oke, kita lihat neutral detergent insoluble protein. Kita langsung nemu jawaban yang D ya. Wah, kita langsung menemukan soal yang panjang banget, tapi tenang, kita bakalan mencari poin-poinnya. Tapi karena aku cari poin-poinnya, jadi kalian baca sendiri soalnya, oke? Protein yang tidak larut dalam deterjen asam, kata kuncinya adalah tidak larut dalam deterjen asam, berarti insoluble in acid. Insoluble, asam itu kan acid ya. Kita lihat nih. Protein kasar enggak, NPN itu kan yang tidak sama dengan protein, kemudian acid detergent insoluble protein atau adin. Jawabannya adalah yang C. Kalau ini neutral itu kan yang tidak larut dalam pelarut netral, berarti kita coret RUP atau ruminal undegradable protein, bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalian baca sendiri soalnya karena aku megor. Sengaja bercanda. Kita lanjut lagi deh baca soalnya. Fraksi protein ini tidak bisa dicerna oleh enzim mikroba rumen maupun enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Oleh karena itu, fraksi protein ini disebut juga dengan protein yang tidak bermanfaat. Fraksi ini ditentukan dengan cara menganalisis kandungan protein kasar dari residu ADF. ADF itu apa? ADF itu adalah acid detergent
fiber. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Itu biasanya digunakan dalam analisis pensus. Kalian cari-cari ya. Oke, fraksi protein yang disintesis oleh mikroba di dalam rumen. Mikroba rumen menggunakan amonia, asam amino, dan peptida untuk mensintesis protein tubuh mikroba itu sendiri. Disebut apa? Kita udah menemukan kata kuncinya ada mikroba rumen, berarti ini berkaitan dengan protein mikroba. Kita lihat opsinya, yang protein mikroba yang mana? Yang B. Lanjut. Degradasi protein dalam rumen merupakan multiproses yang meliputi apa? Oke, yang meliputi. Kita langsung jawab ya, tingkat kelarutan iya. Kemudian hidrolisis enzim ekstraseluler juga benar. Deaminasi pada proses degradasi protein menjadi asam amino, deaminasi menjadi amonia. Kemudian lamanya pakan dalam rumen tentu saja, dan itu berkaitan dengan sifat fisik pakan, ya. Jadi pakan yang makin lembut itu makin cepat lewatnya ke rumen, tapi kalau makin kasar biasanya tuh pakan itu di-cut itu sekitar 2-5 cm. Kalau terlalu kasar itu terlalu lama. Kalau misalnya 2-5 cm itu tuh merupakan pakan yang ukuran pakan berupa rumput yang ideal gitu untuk degradasi rumen protein di dalam untuk degradasi pakannya. Jadi lamanya pakan dalam rumen juga mempengaruhi. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekian dulu video dari aku. Masih banyak banget soal yang belum aku bahas, dan kita ketemu lagi di next video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.